Ya, kenalin aku Sarah. Sarah Vita, bisa dipanggil Sarah. Sekarang kuliah di UHAMKA di Jakarta Selatan, ngambil ilmu komunikasi. Sama kayak kalian semester 2. Rumah. Di Bekasi, Jawa Barat. Sarah kesibukannya apa sekarang? Aku sih cuma kuliah aja sih. Sekarang Iya, gitu ya? kuliah aja. Ikut UKM nggak? Apa? Oh, UKM, jadi kuliah terus selain kuliah aku juga ikut UKM 1, organisasi 1. Kalau UKM jadi di jurusan di fakultas aku itu ada UKM siaran radio gitu. Terus kalau organisasi HIMA sih, himpunan mahasiswa. Terus sekarang selama saya at home, kesibukannya apa? Iya nih, karena nggak bisa kemana-mana jadi cuma kuliah online aja. Sar, Iya, boleh cerita nggak perjalanan sebelum dapat UHAMKA, sebelum ke UHAMKA gitu? maksudnya selama setahun itu gap year itu ya? Iya, pokoknya kan lulus SMA nih, misalnya Sar punya keinginan kemana atau gimana gitu, terserah. Ya jadi waktu kita kan aku mau ya kita berempat lulus tahun 2018. Terus waktu itu aku sama teman-teman tuh ya sama pengen PTN gitu. Terus ternyata kodarullah nggak dapet kan waktu di 2018 itu SNM sama SBM. Aku lupa deh aku ikut ujian mandiri apa aja ya. Udah berapa tahun yang lalu. Banyak nih ya. Lupa bener. Terus abis itu 2018 itu lulus SMA maksudnya. Terus udah ada pengumuman yang gak lulus dari SBM SNM, langsung pilihannya 2, mau gap year atau swasta gitu. Terus abis itu waktu ngambil gap year itu sebenarnya maju mundur, soalnya di sekeliling aku tuh nggak ada yang ngambil gap year loh. Kayak masih hal yang apaan sih gap year? Iya. Stigma orang-orang, jadi lebih kayak aku tuh lebih ketakut gitu sama omongan orang-orang. Iya sih. Males ditanya-tanyain, udah pasti sih itu. Udah pasti banget itu. Benar-benar. Kayak yang gampangnya tetangga deh. Iya. Sibuknya apa? Gitu kan. Kan udah tahu nih aku lulus SMA. Pilihannya kan banyak antara kerja, kuliah, atau apa gitu kan. Terus abis itu iya nih Bu, aku gap year, mau nyoba dulu nanti bimbel, mau nyoba lagi tahun depan tuh. Tapi jawaban dia tuh kayak dulu kayak intinya kayak emang yakin gitu. Oh, bakal keterima gitu ya? Pertama itu, yang kedua kayak nggak buang-buang waktu gitu. Nah, bener banget tuh. Gak buang-buang waktu, gak buang-buang uang. Dan situ aku sebagai anak kayak nyes banget gak sih kalau kayak gitu tuh mikirnya orang tua kan pasti. Iya, benar-benar. Oke. Terus jadi waktu gap year itu ya untungnya orang tua tuh support. Kan ada beberapa orang tua yang ngapain sih setahun itu lu ngapain, belum tentu juga lu dapet gitu. Tapi alhamdulillahnya banget orang tua support. Terus gini sih, yang pasti selagi aku ada tujuan gitu. Nah, benar banget. Yang ya kan, kecuali kalau misalkan aku gap year tapi aku nggak ngapa-ngapain tuh baru gitu. Kan aku ngelakuin aktivitas, aku ngelakuin hal kebaikan yang nggak mungkin percuma gitu. Sepakat.
Habis itu bimbel aja sih, bimbel terus selama setahun itu banyak ketemu teman-teman yang memang GPR juga. Satu kelas itu sekitar, jadi tadinya 8 orang terus nambah 9, 10 sampai 12, 13 gitu. Menurut aku ya, semua orang berhak ngambil keputusan. Iya, setuju sih. Gak mesti sama kayak orang-orang abis lulus SMA tuh langsung kuliah. Bisa aja. Toh kalau dia mau kerja kenapa? Toh kalau dia mau nikah kenapa, ya nggak sih? Ya terus paling kesibukannya ya itu enaknya gitu loh. Banyak waktu luang. Nih, banyak waktu luang, banyak uang, tapi ada tapinya nih. Temen-temen tuh gak bisa diajak jalan karena pada kuliah, pada sibuk kuliah. Sedih banget asli. Temen-temen tuh kayak, ya nggak bisa Sar, gue ujian, gue mau UTS. Sedih banget sumpah. Mana udah pada jauh-jauh gitu kan, Sar? Gitu. Sama teman-teman itu sekelas yang ber-12. Iya kan, ya gimana ya, karena ya bosan aja gitu. Kita pengen ketemu teman yang SMA kan, teman-teman SMA kan. Katanya, iya gue mau siapin UTS, oke. Gitu. Selain bimbel, sempat juga kayak ngajar, tapi 5 bulan. Kayak 5 bulan sebelum SBM. Ngajar di Kutap. Jadi ngaji anak SD. Widih, gurunya Kutap, mantul. Mantap. Terus beberapa kali kayak, ya kalau lagi ada teman yang ngajak, kadang kajian gitu. Udah sih itu aja. Jadi selama gapir itu nambah pengalaman juga ya, jadi kayak ngajar gitu. Pernah nggak kayak dapet omongan apa gitu? Oh enggak, alhamdulillah teman-teman sama support. Alhamdulillah. Keren. Pokoknya setelah itu tuh perjalanan itu, terus SBM lagi untuk yang kedua kalinya, tapi ternyata qadarullah nggak dapet lagi gitu kan. Terus karena aku juga nggak ngerti ya kan, yang angkatan beda loh, SBM angkatan kita sama yang 2019. Iya, benar-benar. Jadi kayak nabung lah, misalkan yang pertama skornya lebih besar daripada yang kedua. Terus habis itu benar-benar stres, benar-benar yang melebihi dari yang tahun lalu ya karena aku ngerasa effort aku yang tahun 2019 ini lebih besar kan pasti daripada yang tahun lalu. Terus kayak ini gue setahun ini udah ngeluarin semuanya loh, ibarat kata tuh kayak usaha udah, semuanya udah gitu, sampai gue ngosongin waktu setahun ini buat ngebuktiin tapi hasilnya begini gitu. Benar-benar. Yang pasti ya ada kecewa juga sebenarnya sama Allah, tapi bukan berarti yang nggak lama-lama lah, tapi pasti ada lah kayak lo ini kenapa sih kayak gini gitu. Terus habis itu aku nyari perguruan tinggi swasta, banyak sih pilihannya waktu itu. Tapi nggak tahu kenapa waktu itu karena banyak kakak kelas yang di UMK gitu. Ya. Terus aku lebih milih itu, terus ngambilnya tuh jalur yang prestasi dari rapot. Karena ya terima. Jadi aku nggak kebayang kalau misalkan saat itu SBM aku keterima nih di PTN, tapi
nggak dapat ilmu komunikasi, aku nggak kebayang karena aku tuh ngincer banget jurusan yang aku mau gitu. Aku tahu passion aku di situ. Aku nggak kebayang, nggak gini. Aku nggak kebayang kalau aku masuk di UI deh. Tapi aku nggak enjoy sama jurusan yang aku ambil gitu. Iya. Gitu. Makanya Jadi ketika kayak udahlah gue di swasta aja gitu ya, tapi jurusannya yang Tapi gue banget gitu. tapi Gue PW di situ. iya bener banget gitu. itu Mungkin ya ada nilai kebaikan yang ada di UHAMKA tapi nggak ada di universitas lain gitu. Makanya kayak Allah tuh ngarahinnya Tahu sana ke nggak sini sih? gitu. Ada temanku Heeh. sama 2018 juga. Heeh. Jadi dia keluar lebih milih univ. Aku bukan berarti univ aku bagus, tapi aku juga nggak ngerti kenapa dia milih itu. Terus ditanya kan, emang sebejat apa sih? Gitu kata dosen aku. Iya, kok malah lu lepas gitu. Tahu nggak apa? Ternyata lingkungan LGBT dia tuh nggak Nah, kuat. Dia nggak kuat. Dia cowok loh. Iya. Itu. Dulu emangnya kan kalau dunia kalau udah perkuliahan tuh ada nggak bisa di raba-raba. Nah, udah bebas banget. Oh iya. Sekarang tuh lagi nonaktif IG ya. Oh iya sekarang. Aku tuh Udah nyari kan kita Sarah gitu. Kita Sarah di mana kok nggak ada. Wah pasti nih orang nonaktif lagi nih. Oh dulu pernah, udah pernah dulu. Sarah sering Iya. banget. Kenapa sih Sar gitu? Suka nonaktif Instagram gitu. Ini yang ketiga kalinya deh. Kedua atau ketiga gitu. Ini yang ketiga kalinya. Jadi kalau yang pertama itu ya itu waktu aku gap year itu. Aku nggak pede sama pertanyaan-pertanyaan orang, takut sih. Ada yang nge-DM atau mungkin kalau aku lagi bikin story takutnya ada yang reply, lu kuliah di mana? Itu kayak sebel banget, asli. Sebel banget, males banget. Sebenarnya belum merasakan itu, cuman udah ada ketakutan itu. Jadi udah deh, mendingan gue nonaktifin aja gitu. Berapa lama tuh, Sar? 5 bulan kan. Terus setelah aku berani aktifin lagi setelah udah keterima di kampus yang sekarang. Tapi tetap aja tuh ada aja yang nanya kan, kayak kemana aja lu gitu kan. Iya bener, soalnya Sarah tuh jarang muncul banget. Kayak kemana aja lu gitu di bumi. Kok baru nongol. Itu sih awal mulanya itu. Kalau yang ketiga, ini yang ketiga kalinya. Jadi gini loh guys, aku tuh udah merasakan toksiknya. Ini kalau ngomongin puasa sosial media kayaknya kurang tepat sih. Tapi lebih kayak ke Instagram aja sih. Jadi gini, mungkin gak tau sih kalian ngerasain atau enggak, tapi aku tuh udah termasuk yang toksik banget. Jadi mikirin banget harus ngepost sesuatu yang bikin tertarik orang. Padahal kan ngepost aja kan, mikirin banget kayak duh nanti yang like berapa ya, duh nanti di komen gak ya. Itu sih aku udah ngerasa wah ini udah sehat nih gitu. Terus semenjak puasa itu kayak tenang banget, tapi aku larinya ke Twitter sih guys, sama aja ya. Lebih nggak mikir nggak sih kalau Banyak yang sepenasipan. Kalau Instagram tuh aku lebih ngerasa duh orang-orang tuh kompetitif banget gak sih. Banyak yang cantik harus nongkrong di cafe fancy, harus belanja ini itu, pokoknya harus terlihat perfect. Tapi kalau Twitter tuh enggak, apa adanya. Iya tuh, jadi sampai sekarang sih aku main Twitter. Pas puasanya ngerasa sebenarnya kayak
eh, nggak enak banget tuh yang biasanya apa-apain favorit kok kayak ada yang kurang gitu. tapi Benar-benar. tapi coba bisa aja sih 5 bulan itu. Kalau yang ini sekarang aku udah sebulan. Jadi pernah nggak kalau sekarang gini masih nggak ngerasain kayak gitu ngepost apa Oh. ya gitu misalnya? Oh enggak, udah enggak. Tapi aku ngerasa kayaknya suatu saat bakal kayak gitu lagi deh. Maksudnya aku belum ngerasa aku tuh udah sembuh gitu dari itu. Ternyata bukan aku doang loh, teman-teman juga kayak gitu. Iya, banyak sih. Terus aku saranin, coba deh seminggu dulu. Sebenarnya gini sih, itu pilihan kan ya. Mungkin ada orang yang gue sih nggak pernah ngerasain apa yang ngerasain. Gue sih kayak selama ini santai-santai aja deh dalam bersosial media. Tapi kan ya beda ya di setiap orang kan ya. Gitu. Sepakat. Kalau aku pribadi sempat ya aku ngerasain toksiknya Instagram gitu. Gitu. Jadi tapi menurut aku keren banget gitu orang yang masih bisa kontrol, nggak apa namanya, nggak merasakan toksiknya Instagram tuh kok bisa gitu. Soalnya emang beneran nggak cuman aku, temen-temenku juga kayak gitu. Besar gue pengen nyoba deh kayak lu. Ini coba deh. Kalau Alia sendiri, Kalau aku nggak terlalu ngerasa, ya mungkin karena teman-teman aku nggak tahu sih, paling aku tuh lihat story cuma dikit banget, cuma yang muncul di awal-awal doang kan, 1, 2, Iya. udah. Terus aku juga kalau follow gitu paling dulu tuh aku follownya kayak pemain badminton kayak gitu-gitu, jadi kayak ya udah gitu. Kayak nge-stalknya juga apa ya, kayak nggak terlalu itu sih. Alia mah banyak akun bermanfaatnya toh. Iya. Kalau artis enggak, Bermanfaat. kalau aku gini artis-artis gitu kadang ya nge-stalk, tapi ya udahlah akun mereka kan kayak kebuka gitu kan, jadi aku Jadi nggak usah di follow. iya, nggak perlu merasa. Enggak. Dulu tuh aku sempet wow gitu kan waktu ngeliat IG-nya Alia kan, followingnya daripada followersnya gitu. Karena nggak gini. Terus Banyak banget aku- followingnya. aku ngeliat nih, si Alia nih nge-followin apa aja kok sampai banyak gitu. Pas aku lihat emang akun-akun orang-orang yang maksudnya gimana, yang menginspirasi gitu lah ya. Wadaw. Menginspirasi emang akun-akun yang positif gitu. Terus aku tuh kayak yang mikir, selama ini aku tuh dikelilingi orang-orang, misalnya lingkungan aku tuh lebih mementingkan followingnya tuh harus lebih sedikit gitu loh daripada followersnya. Ngerti gak sih kalian? Ya nggak sih? Aku tuh selalu kalau misalnya ada yang followingnya lebih banyak atau setara aja tuh kayak orang-orang kayak masa following gue lebih banyak atau setara gitu, Banyak, gue harus unfollow, gue harus unfollow. Iya. Nggak sih? Tapi setelah Sering aku banget lihat digituin Alia, orang-orang. itu kan sih aku tuh kayak yang ini orang kok keren gitu ya, maksudnya berani, maksudnya kayak ya udah santuy gitu. Ya udah santuy Ya udah, ya. santuy. Alia itu kan sosmed kita kan, sebenarnya terserah kita juga ngapain kan dengerin kata orang. Tapi itu aku nggak sadar follow sebanyak itu juga, kayak follow apa aja bisa sampai sebanyak itu, bingung sumpah. Tapi kayak iya sih, kayak yang muncul di feed kita ya apa yang kita follow kan. Ya udah gitu. Ya intinya kayak followers kita tuh akun kita tuh amanah untuk kita juga nggak sih, kayak gue udah punya followers sebanyak ini gitu kan, sayang banget gitu kalau nggak digunain buat yang baik-baik gitu. Emang itu sih kayak lebih mikir aja sebelum kita Bertindak. lepas atau ngapain gitu. Iya. Kayak apa ya, kita ikut-ikutan nyampah atau kita Ya. seenggaknya nggak ikutan nyampah gitu. Sampai sekarang aku belum bisa nggak tahu sih, belum ada keinginan buat puasa sosmed, tapi mungkin kapan-kapan lah bisa dicoba.
Serga apa sih? Serga apa kepo? Gitu. Seger. Seger gitu. Sarah kira-kira nonaktifnya ini bakalan lama atau kayak ya udah cuma sebentar aja gitu? Karena aku misalnya nggak ada tujuan yang misalnya kalau yang awal kan karena itu ya aku ngehindarin pertanyaan-pertanyaan orang. Terus kalau yang pertama juga karena aku udah ngerasa toxic banget Instagram, tapi kalau yang ini nggak ada tujuannya gitu loh, kayak nggak tahu bakal apa, nggak ada alasannya dan nggak ada tujuannya bakal selama apa aku nonaktifin Instagram gitu. Lagi Oh, pengen iya. aja gitu ya. Makasih ya Sarah, ya Allah seneng banget. Iya. Iya ini. Maaf sudah Merepotkan. Iya. merepotkan. Ngambil waktu tidur nih ya siang-siang. Iya deh.